Oke, udah. Oke, kita mulai untuk ujian kompreh kita untuk sore hari ini ya, Bu Fitri. Sekarang Bu Fitri ngajarnya di mana? Kalau mengajar, saya di TK An-Nahal di Kecamatan Payakumbuh, Pak. Hmm. Oh, udah berapa lama tuh? Sejak tahun 2009. Sekarang PNS P3K? Honorer guru tetap yayasan. Oke, oke. Pretesnya kapan? Ya, Pak. Kapan pretesnya? Tahun 2022. Oke. Berarti nanti praktek ngajar di mana? Di SDIT An-Nahal, yang satu yayasan juga. Oh, ada SDIT ya. Hmm. Oke, pada kelas berapa? Di kelas 4 fase B. Kelas 4-nya, Pak. Oke. Hmm. Itu berapa muridnya yang kelas 4 itu? Kalau yang kita eh, bicarakan untuk tempat prakteknya itu ada 21, Pak. Artinya 21 siswa. Ya, yang satu kelas saja untuk praktek. Tapi kalau di SD An-Nahal kelas 4-nya ada 3 atau 4 rombel, juga kurang pasti juga, Bang. Oke. Tapi sudah dikomunikasikan ya bahwa Anda nanti mau prakteknya di Ya, sudah, SDIT Pak. kelas 4 ya. Oke. Tapi itu perlu dilacak nanti latar belakang siswanya berapa karena itu perlu di kurikulum Merdeka ya, asesmen awalnya ya. Ya, betul, Pak. Berapa misalnya jumlah yang peserta didiknya laki-laki, berapa yang perempuan gitu ya. Itu Mm-mm. perlu juga dilacak gitu ya untuk Ya, bisa. Nanti materinya apa? kalau yang teladan mulia Asmaul Husna, yang modul ajarnya teladan mulia Asmaul Husna. Hmm, Oke. Eh, itu ayatnya apa di situ yang supporting ayatnya? eh untuk teladan Asmaul Husna ayatnya surat Al-A'raf 180. Hmm, Eh Temanya teladan ya. ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yuhilluna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah itu mempunyai nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama tersebut. eh, Mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka kerjakan. Itu surat Al-Quran sebagai pendukung di materi teladan Asmaul Husna, Pak. Ya, silakan ditulis.
Kelihatan, Pak? Bentar. Oh, kok hilang-hilang deh. Hilang. Tadi kelihatan, kok hilang deh. Ah, itu kelihatan. Tar, yang bergerak. Oke, sudah. Oke, udah. Makanu ya'malun, itu artinya apa itu? Apa-apa yang mereka kerjakan, apa-apa yang telah mereka kerjakan. Oke. Tadi surat apa tadi? Al-A'raf 180, Pak. Araf 180. Oke. Oke, Oke, nanti PTK-nya apa judulnya? PTK eh, meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PAI Hmm. melalui metode pembelajaran Make Match di SDIT Anahal. Oke, langkah-langkahnya seperti apa itu? Eh, yang pertama, kita melihat permasalahan yang terjadi di SDIT Anahal, rendahnya pembelajaran PAI, hasil belajar PAI. Langkah-langkah apa tadi? Langkah-langkah Make a pembelajarannya, match, ya. ya. Kalau metode make a match-nya, yang pertama kita memberikan penguatan ataupun pengetahuan buka cakrawala anak tentang teladan mulia Asmaul Husna. Yang kedua, itu melalui video. Kita ada membuat video pembelajaran tentang Asmaul Husna tadi. Yang kedua, memberikan arahan kepada siswa untuk mengambil ada beberapa kartu yang disiapkan oleh pendidik. Di kartu tersebut berisi konsep-konsep tentang 5 Asmaul Husna yang dipelajari. Konsepnya tersebut yaitu yang pertama tentang lafaznya, yang kedua artinya, yang ketiga teladan mulia yang ada di dalam konsep Asmaul Husna tersebut. Nanti anak-anak akan mengambil masing-masing satu kartu. Setelah itu mereka akan menyebar lagi kembali ke tempat duduknya dan nanti diarahkan untuk mencari pasangannya masing-masing. Jadi tiga konsep tersebut nanti mereka akan berkumpul 3 orang dalam satu kelompok. Satu lafaznya, satu artinya, dan satu teladan mulia Asmaul Husna tersebut. Itu di siklus 1. Dan nanti lanjut mereka akan presentasi, berdiskusi di kelompoknya apakah betul mereka sudah berkumpul dalam satu konsep yang betul. Setelah itu mereka akan mempresentasikan, menyampaikan hasil kerjasama kelompoknya. Yang kedua, di siklus 2 masih tetap membuat kartu tersebut, tetapi dengan kartu yang lebih kompleks. Jadi konsepnya, kalau tadi hanya ada 3 kartu, nanti akan ditambah dengan beberapa kartu lagi, yaitu dengan tambahan teladan mulianya, gitu Pak. Oke. Berarti ada 2 siklus. Tema Ya. tema P5 apa? Tema P5 gaya hidup berkelanjutan. Coba. Judulnya saya membuat di situ, yuk kelola sampah agar tak nyampah, gitu Pak. Coba ayatnya yang ada hubungannya dengan hidup berkelanjutan apa? Surat Ar-Rum ayat 40. Bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas, gitu. Jadi telah terjadi kerusakan di di bumi dan di laut karena perbuatan manusia. Oke, apa lagi selain itu?
Kalau di dalam modulnya saya cuma mencantumkan satu itu aja, Pak. Tapi kita bisa mencari Quran surat yang lain, yaitu tentang masih di dalam surat itu, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Allah tidak ada lagi suratnya, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum jika mereka tidak merubahnya sendiri gitu. Tapi kalau dalam modul saya hanya mencantumkan yang zaharol fasadu fil bari wal bahri. Pada prinsipnya boleh guru memperkaya materi. Ya, Pak? Pada prinsipnya boleh nggak guru memperkaya materi? Ya, Bisa apa tidak? bisa, Pak. Bisa ya. Yang nggak boleh itu kan menambah tujuan pembelajarannya ya. Ya. Tapi kalau materinya itu disebut dengan inovasi gitu ya. Dari guru baik dari model atau memperkaya materi-materi dengan bahan-bahan dengan media pembelajaran yang lain ya. Ya. Media pembelajarannya di YouTube udah berapa? Yang di modul ajar P5, Pak. Yang di YouTube, media belajar yang ada di YouTube. Ya, kalau di modul ajar P5 ada saya menampilkan video, Mhm. ada berita yang diambil dari Instagram tentang tumpukan sampah, dan juga foto-foto kegiatan setelah tanggal 17 Agustus kemarin. Apa yang kita lihat di lapangan-lapangan setelah perayaan-perayaan 17 Agustus. Dan di sepanjang jalan kita melihat itu tebaran banyak-banyak sampah plastik. Jadi itu salah satu juga menjadi foto-foto tersebut salah satu media pembelajaran bagi saya. Oke, saya kira udah cukup ya, Bu Fitri ya. Makasih ya, udah boleh Ya, keluar. terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Wabarakatuh. Baik Bu Fitri dan Vita, ujian kumprinya kita mulai dari materi tentang teori-teori belajar. Ya. Nah, pertanyaannya, apa saja teori belajar yang Ibu ketahui? Silakan. Baik, terima kasih, Pak. Ada beberapa teori belajar yang kami ketahui. Yang pertama, behavioristik, yaitu tentang teori pembelajaran yang mengingatkan tentang adanya stimulus dan respon di dalam perubahan perilaku. Yang kedua, kognitivisme, yaitu teori yang menggunakan atau menstimulasi pengetahuan anak, yaitu seperti menggunakan peta konsep untuk membantu siswa memahami sebuah informasi. Selanjutnya, teori konstruktivisme, yaitu membangun pengetahuan siswa melalui pengalaman ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pembelajaran, melalui pengalaman langsung. Yang ketiga, yang keempat, teori sosial, yaitu guru mendorong kerjasama atau kerja kelompok di dalam pembelajaran terhadap siswa-siswanya. Teori humanistik, yaitu guru fokus pada pengembangan emosi dan motivasi siswa. Oke, dari teori-teori belajar yang ada, mana yang paling banyak Ibu terapkan dan mana yang paling sedikit Ibu terapkan di dalam kelas? Kalau yang sebenarnya kita memakai semua, ada kita pakai di dalam proses pembelajaran, tapi mungkin kita lebih banyak kepada behavioristik karena dengan adanya stimulus, adanya stimulus dari pendidik,
kita mengharapkan adanya respon dan perubahan perilaku dari peserta didik itu sendiri. Dari kelima teori belajar itu, mana yang lebih relevan dengan Kummer? Menurut Bu Fit, kira-kira mana yang lebih relevan gitu? Kalau untuk Kummer itu teori sosial, teori konstruktivisme itu lebih mendukung pada Kummer karena ada kolaborasi, kerjasama, dan juga mendukung anak belajar dari pengalaman yang dilakukan atau proyek-proyek yang dilakukannya. Oke. Di dalam modul ajar ada istilah-istilah TP, ATP, kemudian nanti ada TPEC, Ya, ada problem based learning, ada project problem. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara merumuskan TP, ATP yang Ibu pahami seperti apa? Cara merumuskannya. ya. Kalau CP itu capaian pembelajaran itu sudah ada ketentuannya dari pemerintah, dari Ya. pusat. CP ini yang kita turunkan kepada tujuan pembelajaran sesuai dengan materi-materinya. Kalau di PAI itu ada Al-Quran hadis, akidah, akhlak, fikih, dan SKI-nya. Nah, TP-TP ini diturunkan dari CP yang ditentukan oleh pemerintah tadi. Selanjutnya kita lanjut kepada alur tujuan pembelajarannya. Apakah kita nanti akan membuat alurnya misalnya dari pembelajaran yang mudah kepada yang sulit, itu alurnya. Dan KKTP itu standar yang akan kita jadikan untuk capaian tujuan pembelajaran tersebut. Oke. Bisa Ibu jelaskan secara sistematis dan berurut komponen-komponen dari modul ajar itu seperti apa? Komponen modul ajar dimulai Ya, dari adanya informasi ya. umum, Ya, itu silakan. ada identitas, ada kompetensi atau kemampuan awal dari siswa, yaitu yang kita lihat dari dia asesmen awalnya. Jadi ada kemampuan awal siswa, terus kepada metode pembelajaran, apakah itu metodenya PBL, PJBL atau kooperatifnya. Terus siswa targetnya siswa yang akan kita didik, apakah itu berkebutuhan khusus atau tidaknya. Setelah lanjut kepada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna maksudnya apa yang akan didapatkan anak setelah pembelajaran yang kita berikan yang bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Setelah itu baru lanjut kepada komponen inti, masuk kepada pembelajaran, pembukaan, inti, penutup, refleksi, glosarium, dan daftar pustakanya. Oke. Terkait dengan materi ajar lagi. Ada materi ajar esensial. Pernah dengar ya Bu ya? Ya, Ada materi ajar esensial, lalu ada materi ajar yang berupa faktual, konseptual, prosedural, metakognisi, dan juga ada materi yang bermuatan HOTS. Nah, ya. dari materi-materi ajar yang saya sebutkan itu, mana yang bisa Ibu jelaskan? Boleh satu, dua, atau Oke, semuanya semakin bagus. kita cobakan satu-satu ya, Pak. Ya, Materi silakan. ajar esensial yaitu materi ajar yang paling mendasar yang harus diketahui oleh siswa. Materi ajar faktual yaitu materi ajar yang bisa diobservasi atau diuji. Selanjutnya materi ajar prosedural yaitu yang
memberikan pengetahuan langkah-langkah atau prosedur bagi anak untuk mendapatkan pengetahuannya atau mencapai hasil yang diinginkan. Tekstual, materi ajar tekstual yaitu yang terkait dengan materi-materi teks bahan ajar gitu, Bang. Ini tuh, Pak. Oke. Kalau contoh materi ajar esensial itu seperti apa? Materi ajar esensial itu yang paling mendasar yang harus diketahui oleh siswa di dalam pembelajaran. Apa contoh materinya itu? Di dalam modul ajar yang kami buat itu tentang teladan mulia Asmaul Husna. Itu di dalam materi akidah, elemen akidah, materinya teladan mulia Asmaul Husna. Dan materi esensialnya di situ adalah tentang konsep teladan Asmaul Husna yang ada di tentang konsep Asmaul Husna itu sendiri di dalam pembelajaran PAI. Oke. Ibu cukup apa ya? Bukan cukup ya, sangat menguasai terkait dengan materi-materi ini ya. Baik, terakhir tentang PTK, penelitian tindakan kelas. Judul PTK-nya apa, Bu? Judulnya meningkatkan hasil belajar anak dalam pembelajaran PAI menggunakan metode Make and Match di SDIT An-Nahl. Oke. Masalahnya di mana? Masalahnya. Masalah yang pertama, rendahnya hasil belajar anak di pembelajaran PAI. Yang kedua, Ya. lebih guru lebih dominan dengan metode pembelajaran ceramah. Jadi kita cobakan metode pembelajaran yang lain lebih menarik bagi anak. Oke. Kita mengatakan nilai siswa itu rendah, ukurannya apa? Dari nilai hasil pembelajaran siswa. Ketercapaian tujuan pembelajaran, tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran itu kita lihat dari pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Berapa orang yang mencapai apa namanya KKTP ya? Iya, KTP. betul, Pak. Berapa orang yang mencapai dan berapa orang yang tidak, dari berapa jumlah siswanya? Kalau yang kita masuk di penelitian tersebut ada 20. 20. Jadi ada perbandingannya 75 dan 25%. Jadi ada 75 yang di bawah KKTP-nya dan 25 ada yang Yang tercapai. di atas KKTP. Ya, Data itu ada ya di latar belakang. ada di dalam di bagian pendahuluan. Iya. Nah, nanti ketika ujian apa ini PTK nanti akan ditanyakan itu datanya mana ketika kita menyatakan bahwa si belajarnya itu rendah. Oke. Kalau rumusan masalahnya apa, Bu? Rumusan masalah rendahnya hasil belajar siswa di pembelajaran PAI. Coba diulangi apa rumusan masalahnya? Rendahnya hasil belajar siswa di pembelajaran PAI. Oh. Nah, rumusan masalah itu harus kita buat dalam kalimat tanya. Oh, Ya, iya. karena itu yang akan kita cari. Contohnya, Ya. apakah mau menggunakan model make and match dapat meningkatkan hasil belajar PAI? Nah, Ya. itu karena dia kan PTK ya, jadi yang Ya. kita lihat itu adalah siklusnya nanti meningkat tidak, itu siklus keberapa dia nanti bisa meningkat. Jadi kita buat rumusan masalahnya itu dalam kalimat tanya.
Gak usah baca banyak, rumusnya satu saja. Ya, apakah, nah teman-teman, sebagian teman-teman yang sudah saya wawancarai lebih banyak membuat rumusannya itu bagaimana. Bagaimana itu biasanya risetnya riset kualitatif gitu. Nah, jadi kalau untuk PTK, apakah menggunakan model PBL, misalkan ini ya, apakah menggunakan model PBL dapat meningkatkan hasil belajar? Atau apakah hasil belajar siswa dapat meningkat menggunakan model PBL? Jadi dia simpel saja rumus masalahnya. Oke, nggak apa-apa Bu, sudah cukup bagus, ya mudah-mudahan lulus dan mungkin sudah bisa kita akhiri ujiannya untuk hari ini. Ya, semoga sukses. Boleh yang berikutnya lagi, Ya, mungkin. amin. Makasih, Pak. Ya.